Hari itu, jalanan kota dipenuhi kendaraan yang bergerak berlalu lalang. Di tengah kemacetan itu, seorang kurir masih mengendarai motornya. Ervan, jaketnya basah, sepatunya sudah terkena genangan air. Namun ia tetap melaju. Sebuah paket harus sampai malam itu. Bukan paket biasa, isinya dokumen penting untuk sebuah perusahaan besar. Ervan tidak tahu bahwa pesanan terakhir malam itu akan menjadi awal dari pertemuannya dengan wanita kelima. Mary. Pukul 8 malam, Ervan tiba di sebuah gedung perkantoran yang masih terang. Ia memarkirkan motor, kemudian masuk. Permisi. Petugas keamanan melihat paket. Ke lantai 30. Ervan mengangguk. Ia masuk lift. Pintu hampir tertutup ketika seseorang berkata, "Tunggu." Ervan menekan tombol. Seorang wanita masuk, usianya sekitar 35 tahun. Penampilannya sangat elegan. Ia mengenakan blazer hitam dan membawa tas kerja. Wajahnya terlihat tenang, namun sorot matanya menunjukkan ketegasan. Wanita itu melihat Ervan, kemudian melihat paket. "Kurir." "Iya." "Ke lantai 30." "Iya." Wanita itu tersenyum. "Saya juga." Mereka berdiri berdampingan. Lift bergerak naik. Tidak ada percakapan selama beberapa detik. Kemudian wanita itu bertanya, "Mas sudah lama jadi kurir?" Ervan mengangguk. "Sudah beberapa tahun." "Betah?" Ervan tersenyum. "Betah." "Kenapa?" "Karena pekerjaan ini mengajarkan saya banyak hal. Seperti memahami orang." Wanita itu tertarik. "Bagaimana?" Ervan menjelaskan. "Setiap pelanggan berbeda. Ada yang sabar, ada yang mudah marah, ada yang sangat baik, ada juga yang menganggap kurir seperti orang yang lebih rendah." Wanita itu terdiam. "Kamu pernah diperlakukan seperti itu?" "Sering." "Marah?" Ervan menggeleng. "Dulu iya. Sekarang saya anggap itu pelajaran." Wanita itu tersenyum. "Kamu menarik." Ervan tertawa kecil. "Saya cuma kurir." Wanita itu menoleh. "Jangan terlalu sering mengatakan cuma." Ervan terdiam. Pintu lift terbuka. Lantai 30. Wanita itu berjalan keluar. Ervan mengikutinya. Mereka masuk ke sebuah ruangan. Di sana beberapa orang sudah menunggu. Salah satu dari mereka berdiri. "Bu Mary." Ervan berhenti. Wanita tadi ternyata pemilik perusahaan. "Mary." Ia melihat Ervan. "Masuk saja." Ervan mengantar paket. Mary menerima. Namun sebelum Ervan pergi, Mary berkata, "Tunggu." Ervan menoleh. "Iya." "Kamu belum makan." Ervan terkejut. "Sudah." Mary menatapnya. "Jujur." Ervan tertawa. "Belum." "Kenapa?" "Masih banyak pesanan." Mary menghela napas. "Pesanan bisa menunggu." Ervan menggeleng. "Tidak semua." Mary tertawa. "Kamu keras kepala." "Katanya saya bertanggung jawab." Mary menatapnya. "Baik, besok makan dengan saya." Ervan terdiam. "Besok?" "Iya." "Untuk apa?" Mary tersenyum. "Saya ingin bicara tentang pekerjaan." Bisa jadi, Ervan tidak tahu bahwa Mary sudah mulai tertarik kepadanya. Keesokan harinya, Ervan datang ke sebuah restoran. Mary sudah menunggu. Restoran tersebut mewah. Ervan langsung merasa tidak nyaman. Ia melihat menu. Harga satu porsi makanan bisa menyamai penghasilannya sehari. Mary menyadarinya. "Kamu tidak nyaman?" "Sedikit." "Kenapa?" "Tempatnya terlalu mahal." Mary tersenyum. "Kalau begitu kita pindah." Ervan terkejut. Mary berdiri. Mereka akhirnya pergi ke sebuah warung sederhana. Mary duduk di kursi plastik. Ervan tersenyum. "Ini lebih nyaman." Mary tertawa. "Berarti selera kita sama." Mereka memesan makanan. Setelah makanan datang, Mary langsung berbicara. "Saya ingin bertanya sesuatu." "Tanya saja." "Kenapa kamu menolak bantuan Maya?" Ervan terdiam. "Kamu tahu?" Mary mengangguk. "Saya mengenal Maya.
Ervan tidak terlalu terkejut. Dunia bisnis ternyata kecil. Mary melanjutkan. Dia jarang menawarkan investasi kepada orang yang baru dikenalnya. Ervan mengangguk. Saya tahu. Kenapa kamu menolak? Saya belum yakin. Belum yakin dengan bisnisnya. Bukan. Terus. Saya takut terlalu bergantung. Mary tersenyum. Kamu memang berbeda. Ervan menggeleng. Belum tentu. Mary menatapnya. Kalau saya menawarkan modal. Ervan tersenyum. Saya akan berpikir dulu. Kalau saya menawarkan pekerjaan. Saya juga berpikir. Kalau saya menawarkan gaji 5 kali lipat. Ervan tertawa. Ini wawancara kerja. Mary ikut tertawa. Bisa jadi. Namun kemudian wajah Mary berubah serius. Saya serius. Saya tahu. Saya bisa menjadikan kamu manajer operasional di perusahaan saya. Ervan terdiam. Mary melanjutkan. Gaji besar, mobil perusahaan, kantor, fasilitas. Dan kamu tidak perlu lagi mengendarai motor sepanjang hari. Ervan diam. Tawaran itu memang menggiurkan. Sangat menggiurkan. Bagi seseorang seperti Ervan, pekerjaan itu bisa mengubah hidupnya. Ia tidak perlu lagi kehujanan. Tidak perlu kepanasan. Tidak perlu takut motor rusak. Tidak perlu mengejar pesanan. Namun Ervan bertanya, kenapa saya? Mary menjawab, karena saya melihat kemampuanmu. Atau, Mary tersenyum, karena saya menyukaimu. Ervan terdiam. Untuk beberapa detik, suara di sekitar mereka seperti menghilang. Mary tidak menghindar. Ia menatap Ervan langsung. Saya suka cara kamu berpikir. Saya suka cara kamu memperlakukan orang. Saya suka kamu tidak silau dengan uang. Dan saya suka karena kamu tidak pernah mencoba membuat saya terkesan. Ervan menarik napas. Mary, iya, saya menghargai kejujuranmu. Tapi, saya tidak ingin menerima pekerjaan hanya karena kamu menyukai saya. Mary terdiam. Ervan melanjutkan. Saya ingin kalau suatu hari saya berhasil, saya tahu keberhasilan itu bukan karena saya memanfaatkan perasaan seseorang. Mary menatapnya lama, kemudian tersenyum. Jadi kamu menolak, untuk saat ini. Kenapa untuk saat ini? Karena saya tetap ingin bekerja dengan kemampuan saya sendiri. Mary mengangguk. Baik, namun dalam hati Mary justru semakin tertarik. Malamnya, Mary menelepon sahabatnya. Aku bertemu pria yang aneh. Kenapa? Dia menolak pekerjaan. Karena aku menyukainya. Sahabatnya tertawa. Serius, berarti kamu kalah. Mary tersenyum. Justru aku semakin tertarik. Sementara itu, kabar tentang Mary perlahan sampai kepada Lia. Lia sedang berada di tokonya ketika seorang kenalan berkata, "Kamu kenal Mary?" "Iya. Dia sepertinya dekat dengan Ervan." Lia langsung terdiam. "Ervan?" "Iya." Lia mencoba tersenyum. "Oh." Namun setelah orang itu pergi, wajahnya berubah. Ia mulai merasa tidak nyaman. Bukan hanya Maya, bukan hanya Putri, sekarang Mary dan Lucy masih ada. Lia mulai sadar, kalau ia terus diam, ia mungkin akan kehilangan kesempatan. Di tempat lain, Putri juga mendapat kabar. Ia sedang membaca laporan ketika seorang staf berkata, "Bu Putri, kenal Bu Mary?" "Iya," katanya, beliau sedang mencari manajer baru. Putri mengangguk. "Kenapa?" Katanya, "Ada seseorang yang ditawari." "Siapa?" Staf itu menjawab, "Mas Ervan." Tangan Putri berhenti bergerak. "Ervan?" "Iya." Putri menghela napas. Ia mulai memahami sesuatu. Mary tidak hanya tertarik kepada kemampuan Ervan. Mary juga tertarik kepada Ervan sebagai seorang pria. Sementara Lucy, ia mendengar semuanya dari orang lain. Lucy duduk di kamarnya. Ia memegang ponsel. Ia membuka percakapan dengan Ervan. Ia ingin menulis sesuatu, namun menghapusnya. Menulis lagi, menghapus lagi. Akhirnya ia hanya mengirim.
Mas Ervan sedang sibuk. Beberapa menit kemudian Ervan membalas. Lumayan. Lucy mengetik. Dengan siapa? Ia berhenti. Kemudian menghapus. Ia tidak ingin terlihat cemburu. Akhirnya ia menulis. Jangan lupa istirahat. Ervan membalas. Iya. Kamu juga. Lucy tersenyum. Walaupun singkat, pesan itu membuatnya bahagia. Beberapa hari kemudian, kelima kehidupan mereka mulai saling bersinggungan. Maya mengundang Ervan untuk membahas bisnis. Lia meminta pendapat Ervan tentang pengiriman barang tokonya. Putri meminta Ervan membantu menganalisis masalah pelayanan. Mary terus menawarkan pekerjaan, sedangkan Lucy hanya ingin bertemu dan berbicara dengannya. Ervan mulai merasa aneh. Suatu sore, ia duduk sendirian di warung. Ia menghitung sesuatu di buku. Maya tiba-tiba datang. Ervan terkejut. Ibu Maya. Maya tertawa. Kenapa setiap ketemu saya selalu kaget? Karena saya tidak menyangka. Maya duduk. Saya mau bertanya. Tanya apa? Sudah memutuskan? Belum. Masih mempertimbangkan investasi saya. Iya. Maya tersenyum. Saya tidak akan memaksa. Terima kasih. Tapi saya ingin kamu tahu. Apa? Saya percaya kamu. Ervan terdiam. Maya menatapnya. Dan saya tidak bicara sebagai investor. Ervan mulai merasa tidak nyaman. Maksud ibu? Maya tersenyum. Sebagai seseorang yang melihat masa depanmu. Ervan tidak tahu harus menjawab apa. Namun ketika Maya pergi, Lia datang. Mas Ervan. Ervan menghela napas. Kenapa hari ini semua orang datang? Lia tertawa. Saya mengganggu. Tidak. Lia duduk. Saya mau tanya. Silakan. Kalau kamu punya kesempatan memilih antara pekerjaan dengan gaji besar atau membangun usaha sendiri dari nol, kamu pilih mana? Ervan berpikir. Usaha sendiri. Walaupun lebih sulit. Iya. Kenapa? Karena saya ingin membangun sesuatu. Lia tersenyum. Kalau ada yang menemani. Ervan menatapnya. Maksudnya, kalau ada wanita yang mau mendukungmu. Ervan diam. Saya akan berterima kasih. Kalau wanita itu juga mencintaimu. Ervan menarik napas. Lia. Iya. Kamu ingin mengatakan sesuatu. Lia menatapnya. Namun sebelum sempat menjawab, suara motor terdengar. Putri datang. Ervan menatapnya. Putri. Putri turun dari kendaraan. Ia melihat Lia. Lia melihat Putri. Keduanya tersenyum tipis. Namun suasana langsung berubah. Putri duduk. Saya mengganggu. Lia menjawab. Tidak. Ervan mengusap wajah. Ini kebetulan atau? Mereka bertiga tertawa kecil. Namun sebenarnya, tidak ada yang benar-benar merasa santai. Malam itu, Ervan akhirnya berbicara kepada ibunya. Bu, iya, kalau banyak orang baik datang dalam hidup kita, bagaimana cara memilih? Ibunya tersenyum. Jangan pilih karena siapa yang paling banyak memberi. Terus, pilih orang yang membuatmu menjadi manusia yang lebih baik. Ervan terdiam. Ibunya melanjutkan. Orang yang benar-benar sayang tidak akan membuatmu kehilangan harga diri. Ervan mengangguk. Kalimat itu ia simpan dalam hati. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi. Mary datang ke tempat Ervan bekerja. Ia membawa sebuah map. Ini untuk kamu. Ervan membuka. Di dalamnya terdapat sebuah kontrak kerja. Posisinya sebagai manajer. Gaji besar. Fasilitas lengkap. Bahkan Mary memberikan waktu 1 minggu untuk berpikir. Ervan membaca semuanya. Ia tahu, kalau menerima, hidupnya akan berubah. Namun ia juga tahu, ia mungkin akan meninggalkan mimpinya sendiri. Mary berkata, Ervan, iya, saya tidak memaksa. Terima atau tidak, saya tetap menghargai kamu. Ervan mengangguk. Mary kemudian berkata pelan, tapi saya ingin kamu tahu sesuatu. Apa? Saya tidak hanya ingin kamu bekerja untuk saya. Ervan menatapnya.
Saya ingin kamu ada di hidup saya. Ervan terdiam. Mary melanjutkan, saya tahu perbedaan usia kita. Saya tahu keadaan kita berbeda. Saya tahu kamu mungkin berpikir saya terlalu jauh. Tapi saya tidak ingin berbohong. Saya menyukai kamu. Ervan menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa terjebak di antara 5 perasaan. Lucy yang masih muda, Lia yang semakin dekat, Maya yang percaya pada masa depannya, Putri yang memahami cara berpikirnya, dan Mary yang terang-terangan mencintainya. Ervan akhirnya berkata, saya tidak bisa memberikan jawaban sekarang. Mary mengangguk, saya akan menunggu. Namun pada malam yang sama, Ervan mengambil keputusan. Ia membuka kontrak Mary, kemudian merobeknya. Bukan karena ia membenci Mary, bukan karena ia tidak menghargai tawaran itu, tetapi karena ia sadar, ia tidak ingin membeli kesuksesan dengan mengorbankan mimpinya. Ia menelepon Mary. Maaf. Mary diam. Saya tidak bisa menerima. Mary menarik napas. Karena kamu tidak menyukaiku. Bukan. Karena pekerjaan itu. Bukan. Lalu, Ervan menjawab, saya ingin membangun sesuatu yang suatu hari bisa saya banggakan. Mary terdiam. Ervan melanjutkan, kalau saya gagal, saya ingin gagal karena keputusan saya sendiri. Dan kalau saya berhasil, saya ingin tahu bahwa saya benar-benar mampu. Mary tersenyum meskipun hatinya sedikit sakit. Baik, terima kasih sudah memahami. Mary berkata, Ervan, iya. Jangan terlalu lama membuat saya menunggu. Ervan tertawa kecil. Saya tidak bisa menjanjikan. Mary tersenyum. Kalau begitu saya akan bersabar. Keesokan paginya, Ervan kembali menjadi kurir. Motor tua, jaket sederhana, tas di punggung. Tidak ada mobil mewah. Tidak ada kantor besar. Tidak ada gaji fantastis. Namun di dalam hatinya, ada keyakinan baru. Ia tidak ingin hanya menjadi pria yang diperebutkan banyak wanita. Ia ingin menjadi pria yang pantas dipilih. Bukan karena uang, bukan karena status, tetapi karena karakter. Sementara itu, di tempat lain, Maya membuka laptop dan melihat rencana bisnis. Lia mulai menyusun strategi agar usaha Ervan bisa berkembang. Putri mulai mencari cara agar Ervan mendapatkan pengalaman manajemen. Mary masih menyimpan kontrak yang sudah ditolak Ervan. Dan Lucy, untuk pertama kalinya, ia memberanikan diri menulis sesuatu. Ia mengetik, Mas Ervan, kalau suatu hari Mas sukses, apakah Mas masih akan mengingat orang-orang yang mengenal Mas ketika masih menjadi kurir? Ervan membaca pesan itu. Ia tersenyum, kemudian membalas, kalau orang itu baik kepada saya ketika saya belum punya apa-apa, saya tidak akan pernah melupakannya. Lucy menatap layar, air matanya hampir jatuh, karena ia sadar, mungkin ia tidak perlu menjadi wanita paling kaya, tidak perlu menjadi yang paling cantik, ia hanya ingin menjadi seseorang yang selalu dipercaya Ervan. Namun belum sempat Lucy membalas, sebuah kabar mengejutkan datang. Usaha tempat Ervan bekerja mengalami masalah besar. Sejumlah pelanggan besar membatalkan kerjasama. Perusahaan terancam bangkrut, dan sebagai salah satu kurir yang paling dipercaya, Ervan akan berada di tengah badai tersebut. Untuk pertama kalinya, mimpinya benar-benar diuji. Dan kali ini, tidak ada yang tahu apakah Ervan akan bangkit, atau justru kehilangan segalanya. Pagi itu, Ervan datang lebih awal ke kantor. Namun ada sesuatu yang berbeda. Suasana kantor terasa sepi. Beberapa meja kosong. Biasanya para kurir sudah sibuk mengambil paket. Tetapi pagi itu hanya beberapa orang yang datang. Ervan turun dari motor. Ia melihat beberapa rekannya berdiri berkelompok. Wajah mereka terlihat cemas. Kenapa?
Salah seorang kurir menatapnya. Belum dengar. Dengar apa? Perusahaan kita bermasalah. Ervan mengernyit. Masalah apa? Beberapa pelanggan besar membatalkan kontrak. Ervan terdiam. Berapa banyak? Katanya hampir separuh. Ervan langsung masuk ke kantor. Suasana semakin terasa aneh. Tidak ada suara orang bercanda. Tidak ada suara printer yang biasanya terus menyala. Di depan ruang manajer, beberapa orang sedang berdiskusi. Kemudian seorang staf memanggil Ervan. Mas Ervan, Pak Manajer mencari. Ervan masuk. Manajernya duduk dengan wajah lelah. Ervan, iya, Pak, duduk. Ervan duduk. Manajer menghela napas. Perusahaan sedang mengalami masalah keuangan. Ervan diam. Beberapa klien besar pergi. Kalau begini terus, kita tidak bisa bertahan lama. Ervan bertanya. Kurir bagaimana, Pak? Manajer menunduk. Sebagian mungkin akan dikurangi. Ervan terdiam. Termasuk saya. Manajer tidak langsung menjawab. Itu sudah cukup menjadi jawaban. Hari itu, Ervan tetap bekerja. Ia tidak ingin memikirkan masa depan sebelum menyelesaikan pekerjaan hari ini. Namun setiap kali mengantar paket, pertanyaan itu terus muncul. Kalau perusahaan tutup, apa yang akan ia lakukan? Ia tidak punya tabungan besar. Motor yang dipakainya saja masih harus dirawat. Ibunya bergantung pada penghasilannya. Dan rencana bisnis yang selama ini ia impikan. Belum memiliki modal. Malamnya, Ervan pulang lebih lambat. Ia membuka pintu rumah. Ibunya sudah menunggu. Kamu pulang malam? Iya, Bu. Kamu sudah makan? Belum. Ibunya langsung mengambilkan makanan. Ervan duduk, namun ia hanya menatap piring. Ibunya menyadari sesuatu. Kenapa? Ervan diam, kemudian berkata, perusahaan tempat saya kerja sedang bermasalah. Ibunya duduk di sampingnya. Seberapa parah? Mungkin saya kehilangan pekerjaan. Ibunya tidak panik. Ia justru tersenyum. Kalau begitu, mungkin ini waktunya. Waktunya apa? Waktunya kamu berhenti menunggu kesempatan. Ervan menatap ibunya dan mulai membuat kesempatan sendiri. Ervan terdiam. Kalimat itu sederhana. Namun malam itu, kalimat tersebut membuat sesuatu dalam dirinya berubah. Keesokan harinya, Ervan menghubungi Maya. Maya sedang berada di kantornya ketika ponselnya berbunyi. Ervan, iya, Bu, ada apa? Saya ingin membicarakan rencana bisnis. Maya langsung tersenyum. Akhirnya, saya ingin menerima tawaran Ibu. Maya terdiam. Serius? Iya. Tapi saya ingin ada perubahan. Perubahan apa? Saya tidak ingin hanya menjadi penerima modal. Maya tersenyum. Saya sudah menduga. Saya ingin membangun usaha itu bersama. Maya menatap meja kerjanya. Kemudian berkata, datang ke kantor. 2 jam kemudian, Ervan duduk di depan Maya. Maya membuka laptop. Berapa modal yang kamu butuhkan? Ervan mengeluarkan buku catatan. Saya sudah menghitung. Maya melihat angka yang ditulis. Kemudian mengangguk. Kamu serius? Saya sudah memikirkan ini bertahun-tahun. Maya tersenyum. Baik. Ia mengulurkan tangan. Kita mulai. Ervan menjabat tangannya. Namun sebelum Ervan pergi, Maya berkata, Ervan, iya, jangan khawatir. Tentang apa? Kalau kamu gagal. Ervan tersenyum. Saya justru lebih takut kalau saya tidak pernah mencoba. Maya terdiam, kemudian tersenyum bangga. Namun kabar tentang rencana bisnis itu menyebar lebih cepat dari yang Ervan bayangkan. Lia mengetahui dari seorang kenalan. Putri mengetahui dari laporan perusahaan. Mary mengetahuinya dari Maya. Dan Lucy mengetahuinya langsung dari Ervan. Malam itu Ervan bertemu Lucy. Lucy tersenyum ketika mendengar kabar tersebut. Jadi Mas akhirnya mulai. Iya. Sama Bu Maya. Iya. Lucy mengangguk. Saya senang. Ervan tersenyum.
Terima kasih. Lucy menatapnya. Mas tahu. Tahu apa? Saya selalu percaya Mas bisa. Ervan terdiam. Lucy melanjutkan. Walaupun Mas cuma kurir. Ervan tertawa. Kenapa semua orang selalu bilang saya cuma kurir? Lucy tersenyum. Karena suatu hari nanti Mas akan membuktikan bahwa pekerjaan bukan ukuran nilai seseorang. Ervan menatap Lucy. Untuk beberapa detik mereka saling diam. Lucy kemudian berkata, Mas Ervan, iya, kalau suatu hari Mas sukses. Ervan menunggu. Jangan berubah. Ervan tersenyum. Itu sudah pernah dikatakan orang lain. Siapa? Ervan tidak menjawab. Lucy tahu. Mungkin Maya, mungkin Putri, mungkin Mary. Ia hanya tersenyum. Sementara itu, Lia mengambil keputusan. Ia tidak ingin hanya menjadi penonton. Ia mengundang Ervan ke tokonya. Aku ingin menunjukkan sesuatu. Ervan masuk ke gudang. Di sana terdapat puluhan paket. Lia berkata, ini semua pesanan pelanggan. Setiap hari semakin banyak. Ervan mengangguk. Bagus. Masalahnya pengiriman. Ervan memeriksa beberapa paket. Berapa rata-rata? Ratusan paket. Ervan tersenyum. Ini bisa menjadi pelanggan pertama. Lia menatapnya. Maksudmu, kalau usaha saya nanti berjalan, saya ingin menangani pengiriman toko kamu. Lia tersenyum. Jadi kamu mau bekerja sama? Kalau kualitasnya bagus. Kalau saya memberikan kesempatan, saya akan berusaha memberikan yang terbaik. Lia tersenyum. Baik. Namun di dalam hati Lia berpikir lebih dari sekadar bisnis. Ia ingin menjadi bagian dari perjalanan Ervan. Bukan hanya ketika ia sukses, tetapi sejak awal. Putri melakukan hal berbeda. Ia tidak menawarkan uang. Ia menawarkan ilmu. Suatu malam, Putri membawa Ervan ke sebuah ruang kerja. Di sana terdapat papan tulis besar. Putri menulis, strategi bisnis Ervan. Ervan tertawa. Namanya jangan begitu. Kenapa? Malunya. Putri tersenyum. Ini bukan soal nama. Putri mulai menjelaskan tentang target pasar, tentang pengelolaan karyawan, tentang pembukuan, tentang pelayanan, tentang bagaimana sebuah bisnis kecil bisa berkembang. Ervan mencatat semuanya. Putri memperhatikan. Kamu serius sekali. Kalau saya tidak serius, kapan majunya? Putri tersenyum. Kadang saya lupa kamu hanya seorang kurir. Ervan tertawa. Kenapa? Karena cara berpikirmu sudah seperti pemilik perusahaan. Ervan terdiam. Kalimat itu membuatnya semakin percaya diri. Mary mengambil langkah paling berbeda. Ia tidak lagi menawarkan pekerjaan. Ia justru membeli beberapa kebutuhan awal untuk usaha Ervan. Ketika Ervan mengetahui hal itu, ia langsung menelepon. Mary, iya, kenapa kamu melakukan ini? Karena saya ingin membantu. Saya tidak meminta. Saya tahu. Saya tidak bisa menerima. Mary terdiam, kemudian berkata, kalau begitu, anggap sebagai pinjaman. Ervan menghela napas. Berapa bunganya? Mary tertawa. Dasar, saya serius. Tanpa bunga. Ervan terdiam. Kenapa? Mary menjawab pelan. Karena saya ingin melihat kamu berhasil. Ervan tidak tahu harus berkata apa. Namun tidak semua orang senang melihat Ervan mulai bangkit. Beberapa orang di lingkungan kerjanya mulai iri. Mereka melihat Ervan yang sebelumnya hanya seorang kurir, sekarang mulai dikelilingi wanita-wanita sukses. Mereka mulai bergosip, dia pasti memanfaatkan mereka. Mana mungkin wanita kaya mau dekat dengan kurir? Jangan-jangan ada sesuatu. Dia cuma pintar mencari perhatian. Gosip itu akhirnya sampai ke telinga Ervan. Salah seorang rekannya berkata, Van, jangan terlalu dekat dengan orang-orang kaya. Kenapa? Nanti kamu dianggap memanfaatkan. Ervan tersenyum. Saya tidak pernah meminta mereka memberi apapun. Tapi mereka membantu. Saya menghargainya.
Kalau orang-orang bilang kamu memanfaatkan. Ervan menjawab, biarkan. Saya tahu siapa diri saya. Namun masalah yang lebih besar datang. Perusahaan tempat Ervan bekerja akhirnya mengambil keputusan. Sebagian besar kurir akan diberhentikan. Nama Ervan termasuk di dalamnya. Hari terakhirnya tiba. Ia mengembalikan seragam, mengembalikan kartu identitas, mengambil barang-barang kecil dari loker. Salah seorang kurir memeluknya. Semoga sukses, Van. Ervan tersenyum. Semoga kita semua sukses. Ia berjalan keluar dari gedung. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada perpisahan besar. Hanya seorang pria dengan tas sederhana yang berjalan menuju motornya. Ia menatap gedung itu beberapa detik. 3 tahun hidupnya ada di sana. Banyak pengalaman, banyak pelajaran, banyak luka, namun juga banyak kenangan. Ervan kemudian menyalakan motor. Selamat tinggal. Ia pergi. Hari berikutnya adalah hari pertama Ervan tanpa pekerjaan tetap. Ia bangun seperti biasa. Namun kali ini tidak ada seragam. Tidak ada jadwal. Tidak ada atasan. Tidak ada pesanan. Hanya ada sebuah buku catatan. Dan sebuah mimpi. Ia duduk di meja. Maya datang membawa dokumen. Lia membawa daftar pelanggan. Putri membawa rancangan sistem. Mary membawa perlengkapan kantor. Lucy datang membawa makanan. Ervan melihat mereka satu persatu. Ia terdiam. 5 wanita. 5 cara berbeda. 5 bentuk perhatian. Maya berkata, "Kita mulai." Lia berkata, "Saya punya pelanggan pertama." Putri berkata, "Saya sudah membuat sistem." Mary berkata, "Saya punya beberapa kebutuhan kantor." Lucy tersenyum, "Saya bawa makan." Ervan hampir tertawa. "Kalian semua serius?" Maya menjawab, "Sangat." Hari itu mereka mulai bekerja. Ruangan yang digunakan masih kecil. Hanya sebuah tempat sederhana yang disewa Maya. Tidak ada meja mahal. Tidak ada komputer canggih. Hanya beberapa meja, 2 laptop, 1 printer, dan semangat besar. Ervan mulai membuat daftar calon pelanggan. Lia menghubungi beberapa toko. Putri mengatur sistem. Mary mengurus perlengkapan. Maya mengatur modal dan legalitas. Lucy membantu administrasi sederhana. Untuk pertama kalinya, Ervan merasa mimpinya benar-benar hidup. Namun pada malam hari, Ervan melihat sesuatu yang membuatnya gelisah. Laporan keuangan. Modal yang ada tidak besar. Pengeluaran awal cukup tinggi. Sementara pelanggan baru masih sedikit. Maya melihat wajah Ervan. Khawatir. "Iya. Kenapa? Kalau gagal?" Maya tersenyum. "Bisnis baru memang seperti itu. Tapi uangmu." Maya menggeleng. "Ini investasi. Kalau rugi, kita evaluasi. Kalau gagal." Maya menatap Ervan. "Kita mulai lagi." Ervan terdiam. Maya berkata, "Jangan hanya karena kamu takut mengecewakan saya, kamu berhenti." Ervan mengangguk. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Pelanggan pertama puas. Pelanggan kedua juga. Namun pelanggan ketiga mengalami masalah. 1 paket terlambat. Pelanggan marah. Ervan langsung mendatangi pelanggan tersebut. "Maaf. Saya tidak mau tahu alasan. Saya mengerti. Ini barang penting." Ervan menunduk. "Saya bertanggung jawab." Pelanggan itu terkejut. "Kamu pemiliknya?" "Iya." "Kenapa datang sendiri?" "Karena masalahnya terjadi pada layanan kami." Pelanggan itu akhirnya sedikit tenang. Ervan tidak menyalahkan kurir. Tidak menyalahkan cuaca. Tidak menyalahkan sistem. Ia mencari solusi. Dan 2 hari kemudian, pelanggan itu justru kembali. Bukan untuk komplain, tetapi membawa 3 toko lain. "Saya mau kalian yang mengurus pengiriman." Ervan terkejut. "Kenapa?" "Karena saya melihat kamu bertanggung jawab." Pesanan mulai meningkat. 10 paket, 50, 100, kemudian 300. Usaha kecil itu mulai bergerak.
Ervan mulai merekrut kurir. Ia sengaja merekrut orang-orang yang pernah bekerja bersamanya. Mereka yang kehilangan pekerjaan karena perusahaan lama bangkrut. Ervan berkata kepada mereka, "Saya tidak bisa menjanjikan kalian langsung kaya. Tapi saya bisa menjanjikan satu hal. Kalian akan dihargai." Para kurir terdiam. Ervan melanjutkan, "Kalau perusahaan ini besar, kalian harus ikut tumbuh." Seorang kurir berkata, "Mas Ervan, iya, kenapa Anda mau membantu kami?" Ervan tersenyum, "Karena saya pernah berada di posisi kalian." Usaha itu berkembang perlahan, dan akhirnya, 1 bulan berlalu, Ervan memiliki puluhan pelanggan, belasan kurir. Sistem mulai berjalan, nama perusahaan kecil itu mulai dikenal. Maya tersenyum melihat laporan. Putri bangga, Lia bahagia, Mary semakin yakin, dan Lucy diam-diam semakin mencintai Ervan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, Maya menerima sebuah surat. Wajahnya berubah serius. Ervan bertanya, "Kenapa?" Maya menyerahkan surat tersebut. "Ini dari perusahaan besar." Ervan membaca. Perusahaan itu ingin membeli usaha mereka. Nilainya sangat besar, bahkan jauh lebih besar dari modal awal. Ervan menatap Maya. "Kalau kita jual, kita dapat keuntungan besar." Dan selesai. Maya mengangguk. "Ya." Ervan terdiam. Ia bisa membeli rumah, membantu ibunya, membeli kendaraan, mengubah hidupnya. Namun ada satu masalah. Jika dijual, impian yang baru saja dibangun akan menjadi milik orang lain. Maya menatap Ervan. "Keputusan ada di tanganmu." Ervan menutup surat. "Saya tidak mau menjual." Maya tersenyum. "Aku tahu." Namun pada saat yang sama, seseorang dari perusahaan besar itu datang menemui Ervan. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Ia membawa tawaran baru. "Kalau Anda menolak menjual." Ervan menatapnya. "Kenapa?" Pria itu tersenyum tipis. "Karena kami akan membuat usaha Anda bangkrut." Ruangan mendadak hening. Maya berdiri. "Anda mengancam kami." Pria itu tersenyum. "Bukan. Saya hanya memberi peringatan." Ervan menatapnya dengan tenang. "Kalau begitu," ia berdiri, "silakan lakukan." Pria itu terdiam. Ervan melanjutkan, "Saya sudah pernah kehilangan pekerjaan. Saya pernah tidak punya uang. Saya pernah diremehkan. Kalau sekarang Anda ingin mengambil sesuatu yang saya bangun." Ervan menatap pria itu. "Saya tidak akan menyerah." Pria tersebut pergi. Namun ancaman itu nyata. Dan mulai hari itu, perusahaan kecil Ervan menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Malamnya, kelima wanita berkumpul. Maya berkata, "Kita harus hati-hati." Putri mengangguk. "Mereka punya modal jauh lebih besar." Lia berkata, "Kita punya pelanggan." Mary menatap Ervan. "Kamu siap?" Ervan melihat mereka semua, kemudian tersenyum. "Saya siap." Lucy bertanya, "Kalau kita kalah?" Ervan menjawab, "Kita bangkit." Kalau mereka membuat kita bangkrut, kita mulai lagi. Kalau semua orang meninggalkan kita. Ervan diam sejenak, kemudian berkata, "Saya masih punya kalian." Kelima wanita itu saling berpandangan. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa persaingan mereka bukan lagi soal siapa yang mendapatkan Ervan. Mereka semua sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup pria itu. Dan mungkin, justru itulah yang membuat perasaan mereka semakin dalam. Namun di luar sana, musuh Ervan sudah mulai bergerak. Satu persatu pelanggan mulai menerima tawaran dari perusahaan besar tersebut. Beberapa mulai pergi, pendapatan turun. Kurir mulai panik, dan sebuah berita mengejutkan muncul keesokan harinya. Perusahaan Ervan dituduh melakukan penipuan terhadap pelanggan. Tuduhan itu palsu, namun bukti yang beredar terlihat meyakinkan. Nama Ervan mulai tersebar di media sosial. Orang-orang mulai menghujat.
Pelanggan mulai meninggalkan mereka. Dan dalam waktu kurang dari 24 jam, pria sederhana yang baru saja membangun mimpinya kembali berada di titik paling rendah. Kali ini bukan hanya pekerjaan yang hilang, bukan hanya uang yang terancam, tetapi nama baiknya. Dan untuk pertama kalinya, Ervan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah saya masih bisa menang? Pagi itu, Ervan terbangun karena suara ponselnya yang tidak berhenti berdering. 1 pesan masuk, kemudian 2, 5, 10, puluhan. Ervan mengusap wajah. Ia mengambil ponsel dan membuka salah satu pesan. Benarkah perusahaan kamu menipu pelanggan? Ervan terdiam. Ia membuka media sosial. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Nama perusahaan kecil yang baru ia bangun sedang menjadi pembicaraan. Sebuah unggahan viral menuduh perusahaan Ervan mengambil uang pelanggan tetapi tidak mengirimkan barang. Bahkan ada foto dokumen yang terlihat seperti bukti transaksi. Jumlah uang yang disebutkan tidak sedikit, puluhan juta rupiah. Ervan membaca komentar, semakin banyak penipu. Baru juga berdiri sudah berani macam-macam. Jangan percaya perusahaan ini. Kasihan pelanggan yang sudah dirugikan. Ervan menatap layar cukup lama. Ia tahu satu hal, tuduhan itu tidak benar. Tetapi masalahnya, bukti yang ditampilkan terlihat meyakinkan. Ervan langsung pergi ke kantor. Begitu sampai, suasananya kacau. Beberapa kurir berkumpul. Sebagian terlihat takut. Lia sudah datang. Putri juga ada. Maya berdiri di depan laptop. Mary sedang menelepon seseorang. Lucy membawa makanan, tetapi kali ini tidak ada yang menyentuhnya. Ervan masuk. Semua orang menoleh. Maya langsung berkata, kita harus bergerak cepat. Ervan mengangguk. Apa yang terjadi? Putri menjawab, sejak tadi pagi, 3 pelanggan membatalkan kontrak. Lia menambahkan, 4 toko lain meminta uang mereka dikembalikan. Mary berkata, dan ada 1 rekening perusahaan yang sedang ditinjau bank. Ervan terdiam. Berapa total? Maya melihat laporan. Hampir 200 juta. Ervan menarik napas panjang. Dan uang itu masih ada, jawab Maya. Artinya, uang pelanggan tidak hilang. Ervan menatap Maya. Lalu kenapa mereka menuduh kita? Maya menggeleng. Itulah yang harus kita cari tahu. Putri membuka laptop. Saya sudah memeriksa transaksi. Bagaimana? Semua transaksi tercatat. Ia menunjukkan data. Tidak ada uang yang masuk ke rekening pribadi. Ervan mengangguk. Berarti ada seseorang yang sengaja membuat bukti palsu. Mary memandangnya. Pertanyaannya, siapa? Ruangan menjadi hening. Ervan teringat pria yang datang beberapa hari lalu. Pria dari perusahaan besar. Pria yang mengatakan akan membuat usahanya bangkrut jika Ervan menolak menjual. Ervan mengepalkan tangan. Mungkin saya tahu. Ervan menceritakan semuanya. Tentang pertemuan itu. Tentang ancaman, tentang tawaran pembelian perusahaan. Putri langsung berkata, itu bisa menjadi motif. Maya mengangguk, tapi motif saja tidak cukup. Kita butuh bukti. Lia bertanya, kalau tidak ada bukti? Maya menjawab, kita cari. Mary berdiri, saya punya kenalan yang bisa membantu memeriksa aliran transaksi. Putri berkata, saya bisa memeriksa data operasional. Lia berkata, saya akan hubungi pelanggan satu persatu. Lucy yang sejak tadi diam akhirnya berkata, saya bisa membantu administrasi. Semua menoleh kepadanya. Lucy tersenyum, jangan lihat saya seperti itu. Ervan tertawa kecil, saya tidak meremehkan. Lucy mengangguk, saya tahu. Hari itu mereka bekerja tanpa henti. Lia menghubungi pelanggan. Putri memeriksa semua data. Mary meminta bantuan orang-orang yang ia kenal. Maya menghubungi pihak bank. Lucy mengumpulkan semua dokumen. Ervan sendiri pergi menemui pelanggan yang paling marah.
Ia datang tanpa pengacara, tanpa pengawal, hanya dirinya sendiri. Seorang pelanggan membuka pintu dengan wajah kesal. "Kamu pemiliknya?" "Iya." "Perusahaanmu menipu saya." Ervan menunduk. "Saya datang untuk menjelaskan. Saya tidak percaya. Silakan periksa semua dokumen." Ervan menyerahkan bukti transaksi. Pelanggan itu memeriksa. "Ini bisa dipalsukan." Ervan mengangguk. "Benar." "Lalu, saya tidak meminta Bapak langsung percaya. Terus, saya hanya meminta waktu untuk membuktikan." Pelanggan itu terdiam. Ervan berkata, "Kalau ternyata kami salah, saya akan bertanggung jawab. Kalau tidak, saya harap Bapak mau mengatakan kepada orang lain bahwa kami tidak bersalah." Pelanggan itu tidak menjawab, namun setidaknya, ia mulai mau mendengarkan. Sementara itu, Mary menemukan sesuatu. Ia menelepon Maya. "Saya menemukan rekening." "Rekening siapa?" "Perusahaan lain. Ada hubungannya." "Sepertinya." Mary mengirim data. Maya membuka. Wajahnya berubah. "Ini perusahaan anak." "Anak perusahaan siapa?" Mary menyebutkan nama perusahaan besar yang sebelumnya ingin membeli usaha Ervan. Maya terdiam. "Berarti mereka?" "Ya, tapi kita tetap butuh bukti kuat." Mary menjawab, "Saya sedang mengusahakannya." Putri juga menemukan sesuatu. Ia membuka rekaman sistem. Ada satu transaksi yang dibuat pada pukul 2 dini hari. Transaksi tersebut seolah-olah berasal dari sistem perusahaan Ervan. Namun Putri melihat sesuatu yang aneh. Mustahil. Ia memperbesar layar, kemudian memanggil Ervan. "Ervan." Ervan datang. "Ada apa?" "Lihat ini." Ervan melihat layar. "Apa?" "Transaksi ini." "Iya. Jam 2 pagi. Kenapa?" "Sistem kita tidak aktif pada jam ini." Ervan mengerutkan dahi. "Berarti, seseorang masuk dari luar." Ervan terdiam. Putri melanjutkan. "Dan dia menggunakan data akses yang seharusnya hanya dimiliki oleh administrator." Maya datang. "Siapa administratornya?" Putri menunjuk layar. "Orang ini." Semua melihat nama yang muncul. "Dimas." Ervan terkejut. "Dimas." Dimas adalah mantan karyawan perusahaan lama. Orang yang beberapa bulan lalu mengundurkan diri. Ervan pernah membantu Dimas ketika ia kehilangan pekerjaan. Maya bertanya, "Dia sekarang bekerja di mana?" Ervan menjawab, "Saya tidak tahu." Putri langsung mencari informasi. Beberapa menit kemudian, ia menemukan sesuatu. Dimas sekarang bekerja di perusahaan yang sedang mencoba membeli usaha Ervan. Ruangan langsung hening. Ervan menatap layar. Ada rasa kecewa. Bukan karena Dimas menyerangnya, tetapi karena ia pernah mempercayainya. "Kenapa?" Maya menatapnya. "Jangan salahkan dirimu. Saya pernah membantu dia. Itu bukan kesalahan." Ervan mengangguk. Namun wajahnya tetap muram. Keesokan harinya, Ervan dan timnya membawa bukti kepada pihak berwenang dan platform tempat tuduhan itu disebarkan. Mereka menyerahkan dokumen, data transaksi, rekaman akses, informasi perusahaan, dan bukti hubungan Dimas dengan perusahaan pesaing. Proses pemeriksaan dimulai. Namun selama proses itu berlangsung, bisnis Ervan tetap terpuruk, pelanggan berkurang, pesanan turun. Beberapa kurir mulai mengundurkan diri. Salah seorang kurir berkata, "Mas Ervan, maaf." Ervan menatapnya. "Kamu mau pergi?" "Iya, saya mengerti. Perusahaan ini mungkin tidak akan bertahan." Ervan tersenyum. "Kalau kamu dapat pekerjaan yang lebih baik, ambil." Kurir itu terkejut. "Mas tidak marah." "Kenapa harus marah? Kami meninggalkan perusahaan." Ervan menggeleng. "Kalian punya keluarga, harus makan. Jangan bertahan hanya karena merasa kasihan kepada saya." Kurir itu menunduk. "Terima kasih." Satu demi satu kurir pergi. Dari 20 orang, tersisa 8.
Ervan tidak menyalahkan mereka. Ia justru berterima kasih. Kalian yang masih bertahan. Saya tidak bisa menjanjikan gaji besar. Tapi saya akan berjuang agar kita bisa melewati ini. Salah seorang kurir tersenyum. Kami percaya Mas. Malam itu, Ervan duduk sendirian. Ia membuka laporan keuangan. Angka-angkanya merah. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Ia mengusap wajah. Maya datang. Kamu belum pulang? Belum. Kenapa? Saya sedang menghitung. Dan Ervan tersenyum pahit. Kalau kondisi seperti ini terus, 2 bulan lagi kita kehabisan modal. Maya duduk. Kita masih punya waktu. Kalau tidak cukup, Maya menjawab, kita cari jalan. Ervan menatapnya. Maya, iya. Kenapa kamu masih bertahan? Maya tersenyum. Karena saya percaya pada kamu. Ervan terdiam. Maya melanjutkan. Bukan pada perusahaan. Bukan pada uang. Pada kamu. Setelah Maya pergi, Lia masuk. Ia membawa 2 gelas kopi. Minum. Ervan tersenyum. Terima kasih. Lia duduk. Mas. Iya. Kalau perusahaan ini bangkrut, Ervan menatapnya. Kamu akan menyerah. Lia menggeleng. Saya tanya kamu. Ervan tersenyum. Tidak. Kenapa? Karena saya baru mulai. Lia tertawa. Itulah kenapa saya suka kamu. Ervan terdiam. Lia sadar ia baru saja mengucapkan sesuatu yang terlalu jujur. Namun ia tidak menariknya kembali. Saya memang suka kamu. Ervan menatapnya. Lia melanjutkan. Tapi saya tidak meminta jawaban sekarang. Saya hanya ingin kamu tahu. Kemudian Lia berdiri. Jangan bekerja sampai pagi. Ia pergi. Ervan masih diam. Beberapa menit kemudian, Putri datang. Ia membawa laptop. Aku menemukan sesuatu. Ervan menatapnya. Apa? Alamat IP. IP. Alamat komputer yang digunakan untuk mengakses sistem kita. Dan Putri tersenyum. Lokasinya. Ervan berdiri. Di mana? Putri menunjukkan layar. Di kantor perusahaan pesaing. Ervan menghela napas. Akhirnya mereka punya bukti kuat. Keesokan harinya, berita baru muncul. Tuduhan penipuan terhadap perusahaan Ervan dipertanyakan setelah muncul bukti baru. Beberapa jam kemudian, berita berikutnya. Data transaksi diduga direkayasa. Lalu, perusahaan besar diduga terlibat dalam kampanye fitnah. Publik mulai berubah. Komentar yang sebelumnya menghujat mulai berubah. Ternyata bukan penipu. Kasihan pemiliknya. Berani juga melawan perusahaan besar. Namun Ervan tidak merayakan. Ia hanya berkata, yang penting kebenaran muncul. Tidak lama kemudian, Dimas dipanggil untuk diperiksa. Ia akhirnya mengakui bahwa ia menggunakan akses lama untuk membuat transaksi palsu. Namun ia mengatakan, saya hanya menjalankan perintah. Pertanyaan berikutnya jelas. Siapa yang memerintahkannya? Nama orang penting dari perusahaan pesaing mulai muncul. Kasus itu semakin besar, dan perusahaan yang sebelumnya mengancam Ervan mulai kehilangan kepercayaan pelanggan. Maya datang menemui Ervan. Kita berhasil. Ervan tersenyum. Belum. Kenapa? Perusahaan kita masih harus bangkit. Maya tertawa. Kamu memang tidak pernah puas. Bukan. Ervan menatap gedung kecil mereka. Saya ingin membuktikan sesuatu. Apa? Bahwa perusahaan kecil juga bisa berdiri tanpa menginjak orang lain. Maya tersenyum. Saya percaya. Beberapa minggu kemudian, bisnis mulai pulih. Pelanggan lama kembali. Bahkan pelanggan baru berdatangan. Kisah Ervan mulai dikenal. Seorang kurir sederhana yang melawan perusahaan besar tanpa menyerah. Namun ada satu hal yang berubah. Kelima wanita itu semakin dekat. Maya semakin sering bersama Ervan. Lia mulai terang-terangan menunjukkan perasaan. Putri semakin perhatian. Mary tetap menunggu. Dan Lucy masih menyimpan sesuatu.
Ia tahu dirinya berbeda dari mereka. Ia bukan pemilik perusahaan, bukan investor, bukan wanita dengan kekayaan besar. Ia hanya seorang gadis muda yang mengenal Ervan sejak sebelum namanya dikenal. Suatu malam, Lucy datang ke kantor. Ervan sedang sendirian. Lucy duduk di sampingnya. "Mas." "Iya, aku mau jujur." Ervan menoleh. Lucy menarik napas. "Aku suka sama Mas." Ervan terdiam. Lucy tersenyum meskipun matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tahu banyak wanita yang lebih pantas, lebih kaya, lebih dewasa, lebih berpengalaman. Tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku." Ervan tidak langsung menjawab. Lucy berkata, "Aku tidak meminta Mas memilih aku sekarang. Aku hanya ingin Mas tahu." Ervan menatapnya, kemudian berkata pelan, "Terima kasih." Lucy mengangguk. Mas tidak perlu menjawab. Namun ternyata, percakapan itu didengar seseorang. Putri. Ia berdiri di luar ruangan. Ia tidak sengaja mendengar semuanya. Putri menunduk. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa persaingan ini bukan sekadar tentang siapa yang lebih mapan. Perasaan Ervan tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksa, tidak bisa dimenangkan hanya karena seseorang lebih kaya. Malam semakin larut. Putri pulang. Di perjalanan, ia menelepon Mary. "Kita perlu bicara." Mary menjawab, "Tentang Ervan." "Iya." Mary tertawa kecil. "Saya sudah menduga." Putri berkata, "Kalau kita terus bersaing seperti ini, kenapa Ervan akan merasa tertekan?" Mary terdiam. Putri melanjutkan, "Saya ingin dia memilih karena hatinya sendiri." Mary menghela napas. "Aku setuju." Keesokan harinya, kelima wanita berkumpul. Maya, Lia, Putri, Mary, Lucy. Ervan tidak tahu mengapa mereka memintanya datang. Ketika Ervan masuk, kelima wanita itu duduk bersama. Ervan melihat mereka. "Ini rapat bisnis." Mary tersenyum. "Bukan." Terus, Maya berkata, "Kami ingin bicara tentang sesuatu." Ervan duduk. Lia menatapnya. "Kami tahu kamu menyadari perasaan kami." Ervan terdiam. Putri melanjutkan, "Kami tidak ingin memaksa." Mary berkata, "Kami juga tidak ingin menjadikan uang sebagai alasan." Lucy menunduk. Maya tersenyum. "Jadi kami sepakat." Ervan mengerutkan kening. "Sepakat apa?" Maya menjawab, "Kamu bebas memilih siapapun, atau tidak memilih siapapun." Ervan terdiam. Ia tidak menyangka, 5 wanita yang selama ini saling bersaing, justru sepakat memberinya kebebasan. Ervan tersenyum. "Terima kasih." Namun sebelum pertemuan itu berakhir, ponsel Ervan berbunyi. Sebuah pesan masuk. Ervan membacanya. Wajahnya langsung berubah. Maya bertanya, "Ada apa?" Ervan menyerahkan ponselnya. Di layar terdapat pesan dari seseorang. "Saya tahu siapa yang sebenarnya membiayai usaha kalian." Di bawahnya ada foto Maya dan seorang pria yang selama ini tidak pernah mereka kenal. Maya melihat foto itu. Wajahnya langsung pucat. Ervan bertanya, "Maya?" Maya tidak menjawab. Mary berdiri. "Siapa pria itu?" Maya menatap foto tersebut, kemudian berkata pelan, "Dia, mantan suamiku." Semua terdiam. Ervan menatap Maya. "Kenapa dia ada di sini?" Maya menggigit bibir. "Saya tidak tahu." Namun satu hal mulai menjadi jelas. Ancaman yang mereka hadapi mungkin belum selesai. Bahkan mungkin semuanya baru dimulai. Karena mantan suami Maya bukan pria biasa. Ia adalah salah satu pengusaha paling berpengaruh di kota itu. Dan jika benar ia terlibat, maka Ervan bukan hanya sedang mempertahankan bisnis. Ia sedang masuk ke dalam sebuah permainan besar yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Ruangan itu mendadak sunyi. Foto yang baru saja diterima Ervan masih terpampang di layar ponsel. Seorang pria berdiri di samping Maya.
Pria yang terlihat berwibawa, mengenakan jas mahal, wajahnya tenang. Namun Maya justru terlihat pucat. Ervan menatapnya. Maya tidak menjawab. Siapa sebenarnya dia? Maya menarik napas panjang. Namanya Adrian. Mary mengerutkan kening. Adrian. Maya mengangguk. Dia mantan suamiku. Lia menatap Maya. Kenapa dia muncul sekarang? Maya menunduk. Karena mungkin dia tahu tentang kalian. Ervan bertanya. Dia yang menyerang perusahaan kita. Maya menggeleng. Saya belum tahu. Putri berkata. Kita harus mencari tahu. Maya mengangguk. Namun kali ini, Ervan melihat ketakutan yang berbeda di mata Maya. Bukan takut kehilangan uang. Bukan takut kehilangan bisnis. Tetapi takut seseorang dari masa lalunya kembali untuk menghancurkan hidupnya. Maya akhirnya menceritakan semuanya. Adrian adalah pria yang pernah menjadi suaminya selama hampir 10 tahun. Mereka pernah membangun bisnis bersama. Namun setelah bisnis berkembang, Adrian berubah. Ia menjadi sangat ambisius. Baginya, segala sesuatu harus bisa menghasilkan keuntungan. Bahkan hubungan manusia. Maya tidak tahan. Mereka bercerai. Setelah perceraian, Maya membangun bisnisnya sendiri. Adrian juga membangun kerajaan bisnisnya. Namun hubungan mereka tidak pernah benar-benar selesai. Beberapa kali Adrian mencoba kembali. Maya selalu menolak. Dan sekarang, Adrian muncul ketika Ervan mulai membangun perusahaan. Mary bertanya. Apakah dia punya alasan untuk menyerang kita? Maya menjawab, dia pernah mengatakan sesuatu. Apa? Kalau saya tidak bisa menjadi bagian dari hidupnya. Maya berhenti. Ervan menatapnya. Dia akan mengambil sesuatu yang paling berarti bagi saya. Ruangan hening. Lia bertanya. Dan sekarang yang paling berarti bagi ibu adalah perusahaan ini. Maya menatap Ervan. Awalnya iya, kemudian ia tersenyum pahit. Tapi sekarang, Maya tidak melanjutkan. Ervan memahami maksudnya. Malam itu, Ervan tidak bisa tidur. Ia duduk di depan rumah. Langit gelap, udara malam terasa dingin. Ia memikirkan semuanya. Perusahaan, ibunya, Maya, Lia, Putri, Mary, Lucy. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Dulu, ia hanya seorang kurir yang mengendarai motor dari satu alamat ke alamat lain. Ia tidak pernah membayangkan suatu hari akan memiliki perusahaan sendiri. Ia juga tidak pernah membayangkan akan menjadi pria yang disukai banyak wanita mapan. Namun ternyata, kesuksesan membawa masalahnya sendiri. Ervan membuka buku catatannya. Ia membaca tulisan yang pernah dibuatnya. Saya ingin sukses bukan supaya orang menghormati saya. Saya ingin sukses supaya saya bisa menghormati diri saya sendiri. Ervan tersenyum, kemudian menutup buku. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan paginya, Ervan meminta semua orang berkumpul. Maya, Lia, Putri, Mary, Lucy. Kelima wanita itu duduk menghadap Ervan. Ervan berdiri. Saya ingin mengatakan sesuatu. Maya mengangguk. Silakan. Ervan berkata. Selama ini saya terlalu fokus mempertahankan perusahaan. Sampai saya lupa bahwa ada hal yang lebih penting. Apa? Ervan menjawab. Prinsip. Mereka semua diam. Saya tidak mau perusahaan ini tumbuh karena saya memanfaatkan kekayaan kalian. Saya tidak mau berhasil karena seseorang kasihan. Saya juga tidak mau dicintai karena orang menganggap saya punya masa depan. Ervan menatap mereka satu persatu. Saya ingin berdiri dengan kaki saya sendiri. Maya tersenyum. Saya setuju. Ervan melanjutkan. Karena itu, mulai hari ini, saya ingin semua investasi dicatat secara resmi. Semua bantuan menjadi bagian dari perjanjian yang jelas. Tidak ada utang budi. Mary tersenyum. Bagus. Lia mengangguk. Putri juga. Lucy tersenyum.
Ervan kemudian berkata, dan kalau suatu hari perusahaan ini besar, kalian semua akan mendapatkan hak sesuai kontribusi masing-masing. Maya tersenyum bangga. Itulah Ervan yang saya kenal. Beberapa hari kemudian, perusahaan Ervan mulai bangkit. Ia membuat keputusan besar. Ia tidak melawan perusahaan besar dengan uang. Ia melawan dengan pelayanan. Ia mengunjungi pelanggan, mendengar keluhan, mendatangi toko-toko kecil, membuat sistem yang lebih sederhana. Bahkan Ervan sendiri kembali mengantar beberapa paket. Ketika seorang karyawan bertanya, "Pak, sekarang kan sudah jadi pemilik, kenapa masih mau antar paket?" Ervan tersenyum, "Karena saya tidak mau lupa dari mana saya berasal." Kalimat itu kemudian menjadi prinsip perusahaan. Jangan pernah malu memulai dari bawah. Perlahan, perusahaan Ervan semakin dikenal, bukan karena iklan besar, tetapi karena cerita seorang mantan kurir yang membangun perusahaan dari nol. Ia memperlakukan kurir dengan baik, memberikan bonus berdasarkan kinerja, memberikan waktu istirahat yang cukup, dan selalu mendengar keluhan pelanggan. Banyak kurir dari perusahaan lain mulai bergabung. Jumlah pelanggan meningkat, bahkan beberapa perusahaan besar mulai tertarik bekerja sama. 6 bulan berlalu, perusahaan kecil itu sudah berubah. Dari sebuah ruangan sederhana, kini mereka memiliki kantor yang jauh lebih besar. Jumlah kurir mencapai ratusan. Pelanggan berasal dari berbagai kota. Ervan mulai dikenal sebagai pengusaha muda yang membangun bisnis dari pengalaman sebagai kurir. Suatu hari, sebuah acara bisnis mengundang Ervan menjadi pembicara. Ia berdiri di atas panggung. Di hadapannya terdapat ratusan orang. Seorang pembawa acara bertanya, "Pak Ervan, apa rahasia kesuksesan Anda?" Ervan tersenyum, "Saya tidak punya rahasia." Penonton tertawa. Ervan melanjutkan, "Saya hanya pernah menjadi kurir. Saya tahu bagaimana rasanya diremehkan. Saya tahu bagaimana rasanya bekerja di bawah hujan. Saya tahu bagaimana rasanya tidak punya uang. Dan saya tahu bagaimana rasanya dianggap tidak akan menjadi apa-apa." Ruangan menjadi hening. Ervan berkata, "Karena itu saya belajar. Saya belajar dari setiap orang yang saya temui. Dari pelanggan, dari atasan, dari kesalahan, bahkan dari orang yang merendahkan saya." Ia berhenti. "Jadi kalau kalian bertanya apa yang membuat saya berhasil?" Ervan tersenyum. Jawabannya sederhana. "Saya tidak berhenti belajar." Tepuk tangan memenuhi ruangan. Di barisan depan, Maya tersenyum bangga. Lia tersenyum. Putri menatap Ervan dengan mata berbinar. Mary tersenyum. Dan Lucy, air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tetapi karena ia ingat pria yang dulu ia kenal. Pria sederhana dengan motor tua. Sekarang berdiri di atas panggung, namun tetap menjadi Ervan yang sama. Setelah acara selesai, Ervan keluar. Kelima wanita menunggunya. Mary berkata, "Selamat, Pak Direktur." Ervan tertawa. "Jangan panggil begitu." Lia menggoda. "Kenapa? Malu?" "Iya." Putri tersenyum. "Dulu bilang hanya kurir." Ervan menjawab, "Saya memang pernah menjadi kurir." Maya menatapnya. "Dan kamu tidak malu?" Ervan menggeleng. "Itu justru bagian hidup yang paling saya syukuri." Maya tersenyum. "Kenapa?" "Karena kalau saya tidak pernah menjadi kurir." Ervan melihat mereka semua. "Saya tidak akan pernah belajar tentang kehidupan." Malam itu, mereka makan bersama. Tidak ada restoran mewah. Ervan memilih sebuah tempat sederhana. Lia tertawa. "Perusahaan sudah besar, masih makan di sini." Ervan menjawab, "Kenapa harus berubah?" Mary tersenyum. "Itu yang membuat kamu berbeda." Mereka makan sambil bercanda. Namun setelah selesai, Maya tiba-tiba berkata, "Ervan, iya, kamu sudah memutuskan." Semua menjadi diam.
Ervan tahu apa yang dimaksud. Tentang mereka, tentang perasaan, tentang siapa yang akan ia pilih. Ervan menarik napas, kemudian berdiri. Saya ingin jujur. Kelima wanita itu memperhatikan. Ervan berkata, selama ini saya sangat berterima kasih. Kalian datang ketika saya belum punya apa-apa. Kalian membantu ketika saya sedang jatuh. Kalian percaya ketika banyak orang meragukan saya. Dan saya tidak akan pernah melupakan itu. Ervan menatap Maya. Maya tersenyum. Kamu tidak perlu takut. Ervan kemudian melihat Lia. Lia menahan napas. Kemudian Putri, Mary, dan terakhir, Lucy. Ervan terdiam cukup lama. Lucy menunduk. Ervan berkata, saya tidak ingin memilih seseorang hanya karena dia paling kaya. Saya tidak ingin memilih karena usia. Dan saya tidak ingin memilih karena siapa yang paling banyak membantu saya. Saya ingin memilih seseorang yang bisa berjalan bersama saya. Ketika saya berhasil, ketika saya gagal, ketika saya punya uang, dan ketika saya tidak punya apa-apa. Semua diam. Kemudian Ervan tersenyum. Saya sudah tahu jawabannya. Lucy mengangkat wajah. Maya menatapnya. Lia menunggu. Putri menahan napas. Mary tersenyum tipis. Ervan berjalan perlahan menuju seseorang. Ia berhenti di depan Lucy. Lucy terkejut. Matanya berkaca-kaca. Ervan berkata, karena sejak awal, kamu tidak pernah melihat saya sebagai kurir. Kamu melihat saya sebagai Ervan. Lucy menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Ervan melanjutkan. Kamu tidak pernah bertanya berapa uang yang saya punya. Kamu tidak pernah bertanya apa jabatan saya. Kamu hanya bertanya apakah saya sudah makan. Lucy menangis. Ervan tersenyum. Dan saya sadar, orang yang paling saya cari selama ini ternyata adalah orang yang sejak awal selalu ada. Maya tersenyum. Ia tidak terlihat kecewa. Justru wajahnya terlihat lega. Ia berdiri. Selamat, Lucy. Lucy menangis. Bu Maya. Maya memeluknya. Jaga dia. Lucy mengangguk. Saya akan berusaha. Lia juga berdiri. Ia mendekati Ervan. Saya tidak akan berbohong. Saya memang kecewa. Ervan menunduk, namun Lia tersenyum. Tapi saya tetap bangga pernah mengenal kamu. Putri ikut berdiri. Saya juga. Mary tertawa kecil. Sepertinya saya kalah. Ervan tersenyum. Bukan kalah. Terus, kita hanya tidak ditakdirkan untuk menjadi pasangan. Mary mengangguk. Kamu benar. Kemudian Mary menatap Lucy. Beruntung kamu. Lucy tersenyum malu. Beberapa bulan kemudian, Ervan dan Lucy menikah. Pernikahan mereka sederhana. Tidak ada pesta mewah. Namun di antara tamu terdapat orang-orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan Ervan. Para kurir, pelanggan pertama, Maya, Lia, Putri, Mary, dan ibunya. Setelah akad selesai, Ervan memandang Lucy. Lucy tersenyum. Mas, iya. Kamu bahagia? Ervan menggenggam tangannya. Sangat. Kenapa? Karena saya tidak hanya mendapatkan istri. Ervan tersenyum. Saya mendapatkan seseorang yang percaya kepada saya sebelum dunia mengenal saya. Lucy menangis bahagia. Bertahun-tahun kemudian, perusahaan Ervan berkembang menjadi salah satu perusahaan pengiriman yang cukup besar. Namun ia tidak pernah melupakan masa lalunya. Di salah satu dinding kantor, terdapat sebuah foto lama. Foto seorang pria muda mengenakan jaket kurir. Di bawahnya tertulis, jangan pernah malu memulai dari bawah. Ervan sering berdiri di depan foto itu. Setiap kali ada karyawan baru, ia membawa mereka ke sana. Kemudian berkata, ini saya, jauh sebelum menjadi pemilik perusahaan. Kalau kalian sekarang masih menjadi kurir, jangan malu, karena saya juga pernah berada di posisi itu.
Yang menentukan masa depan bukan pekerjaanmu hari ini, tetapi bagaimana kamu menjalankan pekerjaan itu. Maya kemudian mengembangkan bisnisnya sendiri dan menjadi salah satu mentor bisnis yang membantu banyak pengusaha muda. Lia memperluas tokonya hingga memiliki banyak cabang. Putri menjadi salah satu konsultan bisnis yang cukup dikenal. Mary tetap menjadi sahabat sekaligus mitra bisnis Ervan. Mereka semua tetap berhubungan baik. Tidak ada permusuhan, tidak ada dendam. Karena pada akhirnya mereka sadar, mereka pernah mencintai pria yang sama. Namun cinta tidak selalu berarti memiliki. Kadang, cinta berarti melihat seseorang bahagia meskipun bukan bersama kita. Suatu sore, Ervan pulang ke rumah. Lucy sedang menunggu. Ia tersenyum. "Mas sudah pulang?" "Iya, capek sedikit." Lucy mengambil tasnya. "Duduk." Ervan duduk. Lucy memberikan minuman, kemudian bertanya, "Mas masih ingat waktu dulu?" "Waktu apa?" "Waktu Mas masih jadi kurir." Ervan tertawa. "Mana mungkin lupa. Waktu itu aku pernah bertanya, 'Apa, kalau Mas sukses, apakah Mas masih mengingat orang-orang yang mengenal Mas ketika masih menjadi kurir?'" Ervan tersenyum. "Saya masih ingat." "Siapa yang paling Mas ingat?" Ervan menatap istrinya. "Kamu." Lucy tersenyum. "Kenapa?" "Karena kamu tidak pernah menunggu saya sukses. Kamu hanya menunggu saya pulang." Lucy terdiam, kemudian tersenyum. Ervan menggenggam tangannya. Dan pada saat itu, ia menyadari sesuatu. Dulu ia berpikir kesuksesan adalah ketika seseorang memiliki banyak uang. Sekarang ia tahu, kesuksesan adalah ketika seseorang bisa tetap menjadi dirinya sendiri setelah mendapatkan semua yang dulu ia impikan. Dan kisah Ervan membuktikan satu hal. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pekerjaannya sederhana. Karena bisa jadi, orang yang hari ini mengantarkan paket ke depan rumahmu, suatu hari akan menjadi orang yang membangun perusahaan besar. Orang yang hari ini kamu anggap biasa, bisa jadi sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi luar biasa. Dan orang yang hari ini berjalan sendirian, mungkin suatu hari akan menemukan seseorang yang berkata, "Aku tidak mencintaimu karena apa yang kamu punya. Aku mencintaimu karena siapa dirimu ketika kamu belum memiliki apa-apa." Itulah kisah Ervan, seorang kurir sederhana, yang diperebutkan banyak wanita mapan. Namun pada akhirnya, ia tidak memilih wanita berdasarkan kekayaan. Ia memilih berdasarkan ketulusan. Karena baginya, harta bisa dicari, jabatan bisa dikejar, kesuksesan bisa dibangun. Tetapi, ketulusan seseorang yang tetap berada di samping kita ketika kita belum menjadi siapa-siapa adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Dan sejak hari itu, Ervan tidak lagi dikenal sebagai mantan kurir. Ia dikenal sebagai seorang pengusaha yang pernah memulai semuanya. Dari sebuah motor tua, sebuah tas pengiriman, dan sebuah mimpi sederhana. Suatu hari nanti, saya ingin hidup lebih baik tanpa harus kehilangan diri saya sendiri. Cerita pun selesai.